Menurut kalian, loteri Rp1.000 dengan kesempatan menang 100 miliar, itu resikonya besar apa enggak? Mungkin kalian banyak yang berpikir, kalau nggak menang kan hilangnya cuma Rp1.000. Ya nggak besar lah resikonya. Dengan logika seperti ini, berarti loteri low risk high reward dong. Ya enggak kan harusnya? Ayo coba contoh lain deh. Naik pesawat, resikonya besar apa enggak? Kalau sampai ada kecelakaan, kita bisa mati kan? Resikonya besar banget dong. Jadi orang-orang yang naik pesawat, orang-orang yang risk taker. Ya enggak juga kan? Hayo, ada satu aspek yang dilupakan di sini, yaitu probabilitas. Sebelum kita bahas resiko dari segi probabilitas, kalian harus tahu dulu apa resiko-resiko dari setiap investasi. Misalnya kalian mau investasi di obligasi yang corporate, ada resiko gagal bayarnya. Atau mau investasi saham, ada resiko tidak berkembang, ketinggalan zaman, atau bahkan bisa sampai bangkrut. Nah, resiko saham ini mirip juga dengan resiko yang ada dalam kripto. Walaupun kriptonya masuk top 5, masih ada resiko teknologinya ketinggalan zaman, atau demand-nya hilang sehingga koinnya mati. Belum lagi ada banyak banget resiko lainnya seperti terkena hack, atau perkembangannya juga bisa dihalangin oleh pemerintah. Tapi, walaupun suatu investasi memiliki 10 resiko yang berbeda, belum tentu lebih riski dibandingkan investasi yang resikonya cuma satu aja. Karena seperti di video ini, seberapa besar resikonya bergantung besar dengan probabilitasnya. Semua resiko tidak memiliki probabilitas yang sama. Oke, ayo kita bahas intro tadi ya. Probabilitas memenangkan loteri itu sangat amat kecil. Apalagi yang semurah Rp1.000 dengan hadiah sebesar 100 miliaran. Probabilitasnya bisa lebih dari 1 dibanding ratusan juta loh guys. Di sisi satunya, probabilitas mati karena kecelakaan pesawat juga sangat amat rendah. Ada di angka 1 dibanding 11 juta. Ya ini kenapa naik pesawat nggak bisa dibilang high risk. Ini juga kenapa main loteri nggak bisa dibilang low risk. Nah, karena ada aspek probabilitas ini, mengukur resiko jadi agak complicated. Mau eksekusi trading plan dengan risk to reward yang bagus, seberapa besar probabilitas trading plan ini benar? Atau mungkin mau investasi di obligasi, seberapa besar ada potensi gagal bayarnya? Atau mau investasi di Bitcoin, probabilitas kena hacknya tinggi apa enggak? Atau probabilitas demand-nya hilang ada apa enggak? Apa Bitcoin bisa survive dari resesi? Nah, resiko-resiko seperti ini perlu kalian analisa sendiri sebelum masuk ke sebuah investasi. Contoh terakhir deh, bayangin ada investasi yang menjanjikan return minimum 10% per bulan. Menurut kalian, resikonya tinggi apa enggak? Mungkin kalian ada yang berpikir, ya enggak dong, resiko rendah banget. Kan minimum 10%, nggak bisa rugi. Tunggu dulu, ada resiko lain yang harus dikonsider juga. Resiko kalau ternyata ini tuh bisa investasi bodong, bukan investasi beneran. Pastiin dulu investasinya isinya apa, dapat uang dari mana, dan apakah return sebesar ini itu masuk akal apa enggak. Kalau ternyata semuanya questionable, apa probabilitas ini investasi beneran dan bukan investasi bodong? Kalau menurut aku, investasi-investasi seperti ini, probabilitas investasi bodongnya sangat tinggi. Let's say, buat contoh aja, probabilitas investasi bodongnya 95%. Dan ingat, kalau ternyata investasi bodong, kalian kehilangan seluruh modal kalian. Jadi potensi ruginya besar banget, dan probabilitas ini terjadi juga sangat amat besar. Ya high risk banget kan berarti? Semua ini mungkin terlihat complicated. Tapi trust me guys, pemikiran seperti ini itu sangat useful dalam journey trading dan investasi kalian semua. Jadi always ingat ya, sebelum kalian masuk ke investasi, make sure kalian tahu resikonya ada apa aja. Dan always ingat juga, kalau resiko itu gabungan dari potensi kerugian permanen dan probabilitas hal itu terjadi. Kerugian yang terlihat kecil dengan probabilitas menang yang sangat amat kecil, nggak bisa dibilang low risk guys. Itu aja dari aku buat video ini. Thank you for watching. See you next time.